Oke, kembali lagi di podcast Dari Dalam. Kali ini hostnya gue, Danang. Dan kali ini narasumber yang gue pakai adalah Roni. Roni. Ya. Karena selama 3 episode sebelumnya dia udah banyak nanya, sekarang gantian gue yang nanya, oke? Ya. Oke, Bro Roni. Ya, gimana? Gimana nih, hari ini kita fine banget nih karena nanti malam ini ada final Ya. penting nih. Kebetulan hari ini nanti kita ada Arsenal melawan PSG. PSG. Dukung siapa nih, Bro? Gua Iya. sih sebenarnya AC Milan. AC Milan. enggak, gua sebenarnya Real Madrid kayak Oke. sekarang udah nggak ada hubungan sebenarnya kan. Cuman kalau di pribadi gue lebih senang kalau nanti malam itu yang juara, biar dunia kita ada sesuatu yang baru, Arsenal kali ya. Wah. Ya. Kalau bisa sih PSG aja sih biar dunia agak lebih senyap dari fans-fans Arsenal. Kemarin ya kalau Perancis sudah mengisi 1 atau 2 ruang berita di dalam Iya. ya politik kita, Betul. boleh lah Arsenal. Yang tahu-tahu aja ya. Tahu aja. Oke Bro Roni. Ya. Kali ini seperti biasa, gue penasaran banget sebenarnya sama kisah masa lalu lu gitu dari dulu, karena gue kenal lu kan sebagai guru, terus sekarang mungkin dengan pekerjaan yang berbeda. Ya. Jadi gue pengen tahu sedikit nih, kira-kira masa kecil lu tuh kayak gimana sih? Dulu itu gue sebenarnya dasarnya itu kalau boleh dibilang, kalau masa kecil gue itu gue tinggal tuh di daerah gue lahirnya di Jakarta. Oke. Jakarta, dan gue tinggal di Tanah Abang. Mau Tanah Abang. Dan memang waktu masa kecil itu adalah masa yang boleh dibilang gue itu nggak dalam keadaan keluarga yang utuh ya. Gue tinggal dengan kakek dan nenek. Jadi kita bicaranya kalau dalam etnis Tionghoa, jadi kungkung sama popo. Oh ya. Gue punya parents itu cerai. Oke. Ini dan lahirnya itu di di rumah yang dari sisi papa. Tapi yang merawat gue tuh dari kecil tuh kungkung, popo, ada 2 juga sih. Ada kayak gue punya kuku sama susuk, itu kita bicaranya kayak sekarang itu tante sama paman ya. Dari pihak papa ya? Dari pihak papa semua. Oh. Dari pihak papa. Jadi nggak ada dari pihak mama. Oh, oke. Gue itu 4 bersaudara. Dari kecil memang kita sempat sih bareng-bareng. Tapi sampai dengan kira-kira gue sebelum masuk SD, kalau gue nggak salah inget, itu kita berempat itu pisah. Semuanya? Saya pisah. Jadi gue sama siapa ya? Gue sama cici gue doang kali. Cici gue bertiga. Jadi gue paling bontot. 2 di atas itu cici. Okay. Paling atas lagi itu ada koko. Oh, oke. Nah itu jadi ya yang 2 ini gue tinggalnya itu bertiga di Tanah Abang itu, di Kebon Jahe itu, rumah Kebon Jahe. Nah kalau koko ikut ke mami. Kalau tadi kan dari sisi papa kan, ya ikut ke mami sampai dengan akhirnya sebenarnya pada saat kira-kira 5 tahun lalu lah, tante kita ini ngumpulin kita nih berempat nih. Oke, manggil semua ya? Iya, setelah jadi kita nggak pernah berhubungan tuh sampai dengan secara lengkap maksudnya, sampai dengan ya kira-kira 20 tahun ya. 20 tahun dari SD itu? Iya baru ketemu lagi. Gue baru, kok gue kayak begini. Kalau cici gue enggak, kalau cici gue sempat juga pisah-pisah. Cuman jadi cici gue yang sekarang aja posisinya ada yang satu di Singapura. Oke. Yang satu di Belanda, ikut suami. Nah kalau koko gue itu kan karena kita udah ketemu, jadi gue tahu dia ada di Solo. Seperti itu sekarang. Oke, sorry kalau boleh tahu ya. Berarti dari kecil tuh emang udah tahu kalau punya koko juga, atau baru taunya tuh kayak cuma dibilang aja? Pernah ketemu juga sebelumnya pas kecil gitu? Udah. Jadi dari kecil emang udah tahu bahwa ada koko, dan seingat waktu pandangan kecil gue itu, karena gue masih kecil ya saat itu ya. Jadi gue taunya koko gue itu sekolah di Singapura. Oh. Habis itu sempet main juga. Ada kok, inget kok, bayangan itu ada kok. Nah, tapi ya karena satu dan lain hal akhirnya ya kan cerita pada saat kenapa ya kok nggak ada mami, kok nggak ada papi gitu kan, pasti adalah cerita dari satu sisi keluarga doang nih yang menceritakan begini-begini loh sebenarnya keadaannya gitu kan. Iya. Terus habis itu setelah gua ketemu koko gua nih,
berapa tahun lalu dia baru ceritain, oh lu yang lu denger kayak gitu ya, kalau dari sisi mami begini loh, beda lagi nih. Iya biasanya emang kayak gitu sih kalau ada perbedaan ini. Ya itu adalah inilah apa cerita yang boleh dibilang yang membentuk gua sekarang lah. Berarti bisa dibilang tetap rukun ya sama saudara ya meskipun kepisah jauh itu, kepisah 20 tahun itu lumayan lama loh soalnya. Iya, jadi kalau bicara rukun dengan saudara, kayaknya sekarang tuh kalau dari ini pendapat gue ya terhadap saudara-saudara gue ya. Kalau kita ketemu kangen, tapi pada saat kita 7 hari dalam satu tempat, itu bisa berpikirnya beda-beda. Jadi besok makan ini yuk. Oh enggak, gue lagi pengen makan ini. Yang satu, enggak mau, gue maunya di rumah aja. Yang satu, lu lagi begini nggak mau. Itu bisa beda-beda tuh. Mungkin kalau ditarik garisnya itu dikarenakan kita tuh terbiasa dari kecil itu sendiri-sendiri ya, kan terpisah nih. Jadi membentuk pola sendiri. Gue maunya begini, ya udah gue begini. Sama kayak lu tuh kemarin cerita. Ya kan, ya karena kita kan pendem sendiri nih. Apa-apa kita usahakan sendiri, kita sustain sendiri kan. Ya jadi itu kalau gue maunya kayak begini, kenapa gue mesti ikut lu kan? Nah itu yang ada muncul juga. Berarti nggak yang kayak karena punya cici ya udah jadi ceritanya ke mereka terus. Tapi kalau misalkan karena Koko jadi jauh jadi kayak berasa asing gitu untuk pertama kali. Awal-awal ya. Awal-awal berasa asing. Awal-awal pertama kali tuh gue berasa asing lah. Maksudnya ini udah lama gak ketemu ya. Jadi mencoba mengenal. Ternyata gampang sih. Karena mungkin kita satu darah ya. Jadi lo gak beda jauh sama gue. Lo gitu juga. Jadi ya kita juga orang yang ternyata orang yang ya susah jalan, malas gerak. Begitulah. Dan kalau ngomel-ngomel juga sama. Bahkan ada satu titik tuh ada saudara dari kita yang bilang baru ngeliat nih pas gue sama Koko gue dalam satu frame. Dia bilang, wah gila lu cetakan gue banget lu, cara jalannya sama, ngocehnya juga sama. Dan kalau ketawa kan suara gue juga rada gede. Wah ternyata di sebelah dia Koko gue nih dalam satu rumah nih, dia ketawa juga. Gila sekarang Roni ada 2. Cerminan banget ya berarti ya? Cerminan banget. Jadi memang agak gue lihat gue bersyukur sih bahwa gue mengalami semua itu yang membentuk gue sekarang sih. Tapi kalau boleh tahu lagi nih, kenapa baru ketemu itu pas 20 tahun itu? Itu karena inisiatif dari kuku gue itu. Kuku gue tuh jadi itu kayak kuku itu jadi kayak Bibi ya. Bibi ya, oke. Jadi adeknya papa. Oh iya, Bibi. Tante lah ya, adeknya papa ya. Terus udah gitu satu titik emang dia dulu kan dari sisi papa, dari sisi kungkungan kakek kan. Dia itu ada problem lalu pindah ke Aussie, sempat kita ya berhubungannya pasif. Ada satu ketika ya ke Jakarta lalu coba hubungin satu-satu. Coba ya hubungin sini deh dia, coba ini, coba hubungin si Koko gue yang gede, terus coba gue gimana kalau kita ngumpul? Bolehlah kita ngumpul, udah lama itu kalau lo oke ya, maksudnya kalau lo siap atau bagaimana gitu. Oh iya boleh gitu kan. Coba nih awkward moment nih berempat dikumpulin, semuanya punya karakter yang pendirian masing-masing dan rada keras gitu kan. Ketemu di ya satu kita ke waktu itu ke luar negeri ya, ke Singapura ya. Kita kumpul bareng kan. Kumpulnya di sana? Ya satu kan dari Belanda nih, yang satu di Singapura. Berarti emang dari dulu udah di luar negeri yang cici-cici itu? Jadi ada masanya tuh sebagian lama itu mereka kita benar-benar terpisah 4-4-nya. Langsung ya? Enggak langsung. Jadi terpisah. Tapi di jarak 20 tahun itu terpisahnya? Kira setelah udah ketemu Koko, udah kumpul baru ini. Terus kan pada saat itu kan gak kayak sekarang nih, kalau yang dekat jadi jauh-jauh jadi dekat, nggak gitu kan. Jadi kayak misalnya tinggal one phone call kita bisa video call gitu. Dulu kan beda. Gak ada. Dulu telepon kita yang masih pakai itu muter. Ya, jadi yang model kayak begitu. Terus jadi ya pada saat kita lagi mau ngomongin apa tuh atau mau ketemu Koko Cici mau nggak bisa, nggak kayak sekarang tinggal pencet gitu ya.
chat atau gitu. Berarti yang justru mau memperbaiki silaturahmi itu berarti dari kuku tadi ya, bukan dari Gua ayah sih saudara-saudaranya yang. gue liatnya sih gini sih, deep inside yang keadaan kita yang terpisah itu, kita satu sama lain ada rasanya tuh pengen ketemu. Oke. Tapi memang belum ada jembatannya pada saat itu. Oh, I see. Nah, inisiatif, entah gimana nih jalan Tuhan, emang anti gue ini nih, si tante gue ini nih, ya emang apa ya, kayak merasa bertanggung jawab atau setelah kakek gue meninggal. Oh, oke. Kan papi gue udah gak tahu kemana ya kan. Jadi anti gue ini merasa mungkin mesti handle the job itu untuk gather kita. Bahkan kita tuh sempat dikumpulin bersama-sama, lalu kalau gue nggak salah lupa, sempet sembayang bareng deh di altarnya kungkung gue. Kungkung ya. Ya kayak udah ngerti lah. Tahu. Wah udah keluar, yuk kumpul yuk, boleh nggak nih kita nih, lo agamanya apapun lu, ya datanglah tetaplah buat datang itu untuk apa sih kalau kita bicaranya itu kayak sembahyang tuh apa ya? Kalau di dalam Muslim apa ya kita? Apa tuh? Yang bareng-bareng gitu ya? Iya bareng-bareng kalau ke kuburan. Oh ziarah. Ziarah bukan kuburan anyway, ini kan karena altar aja gitu. Iya betul. Iya. Nah itu kan kayak kekungku sama Popo loh ya. Iya. Itu kan kayak gila kan. Betul. Jadi kayak kalaupun memang kenyataan nih ya udah kumpul bareng nih gitu. Gitu. Ya momen lah itu. Oke. Gue lanjut skip ya ke bagian. Berarti ketika lu sekolah masih bareng Cici berarti? Masih bareng-bareng mereka? Ada satu titik, ya kita dari TK di Karunia sampai dengan SMP tetap di Karunia. Karunia Pasar Baru tuh? Betul. Oke. Terus udah gitu ada satu titik di mana cici gue yang kedua itu diambil sama mami gue dari sekolah. Gimana tuh? Jadi ya kayak entah bagaimana. Jadi waktu itu kan kita sisa bertiga kan yang ada di Jakarta ya. Nah jadi cici gue yang kedua ini diambil nih sama mami gue pada saat dia pulang sekolah di Karunia. Diem aja gitu kayak nggak izin sama kungkung, nggak izin. Padahal kan kita kan bertiga masih tinggal di sana kan. Iya. Sounds like seperti itu. Oke. Tapi satu titik juga gue pada saat ketemu 20 tahun ini, gue juga mendengarkan dari sisi cici gue juga. Kenapa dia seperti itu. Oke. Ternyata dia juga nggak mengalami hal yang enak pada saat ikut mami gitu. Ya ada lah reason-reasonnya yang. Nah akhirnya apa? Oh tinggal berdua dong. Cici gue yang gede sama gue di Indonesia. Nah mereka berdua nih, koko gue sama cici gue yang kedua ini ke Australia. Sekolah. Pemikiran salah satunya kenapa cici gue mau untuk melakukan itu, karena kan waktu itu beban biaya sekolah dan beban itu nggak semua dikungkung kakek kan. Ya jadi jangan sampai merepotkan banget ya. Betul. Tapi kenapa cici yang satu doang yang diajak tuh pergi? Kenapa nggak semuanya gitu misalkan sekalian? Itu sampai saat ini gue juga masih misteri ya. Karena yang setelah diambil aja kan gue juga nggak expect. Ya cici gue yang kedua diambil aja gue nggak expect. Walaupun ada satu titik setelah diambil, ada satu titik tuh si mami sama cici gue ini tuh datang ke rumah kungkung. Setelah penculikan itu ya? Iya. Kita sebutnya kayak simpelnya kayak penculikan. Iya. Datang tuh. Oke. Datang ngomong, ya ini ntar Lili saya sekolahin ya atau gimana kayak sounds like that gitu loh. Jadi bukan putus tapi supaya nggak terlalu beban atau gimana. Oke. Terus berarti tinggal berdua sama cici yang satu doang di sini sampai lulus SMA atau? Cici gue akhirnya tuh yang gue berpisah sama cici gue ini yang paling gede. Itu setahu gue waktu dia tuh mau SMA selesai. Beda berapa tahun tuh kok? Oh beda 4 tahun. Dia ya Shokuda ya. Dia 4 tahun lah. Berarti dia lulus baru mau masuk SMA ya bro? Gue baru mau masuk SMA. Belum masuk SMA. Peralihan lah ya? Peralihan. Nah dia udah lulus SMA. Oke. Habis itu dia ada masalah sama keluarga. Waktu itu kalau gak salah justru gara-gara kungkung gue meninggal.
Oh di fase-fase saat umur segitu tuh? Iya, jadi kungkung gue meninggal, Mm. cici gue ini nggak tahan nih sama politik keluarga nih intinya. Hmm, Masalah siapa yang terusin oke. usaha di rumah. Terus habis itu dia juga ada papi gue udah tiba-tiba muncul pada saat itu. Kan kungkung gue meninggal. Ah, iya iya Gue iya. ya kayak mau dalam tanda kutip take over lah ya. Iya. Akhirnya cici gue ini nggak tahan, dia keluar dari rumah. Dia kalau nggak salah ikut teman-temannya itu ke Bali, dia kerja merantau lah Oke. gitu. Nah akhirnya tinggal gue di Sendiri. Situ sendiri. di Tanah Abang, di rumah sendiri gitu sama ini. At the end usaha kungkung gue kan akhirnya kan berantakan. Jadi gue pun keluar. Gue Oke. pun keluar. Jadi gue pun keluar ya mulai deh yang jadi guru seperti itu. Oh, kuat tuh udah sendiri aja, mandiri aja. Udah sendiri waktu itu Oh, oke. tapi udah gue 3 tahunan lah ya bertahan ada di lingkungan rumah. Tapi Mm-mm. setelah itu gue pikir saatnya capek lah begitu. Dari SMA itu berarti langsung kuliah dulu atau kerja dulu? Ada kuliah juga sambil kerja. Di mana tuh? BINUS, Jurusan? Teknik Industri Sistem Informasi. Sistem informasi. Oke. Jadi double degree ya. Double. Oh, double. Itu double barengan. Itu sebenarnya memang ada programnya di BINUS. Ya langsung Oh, bukan ambil 2 ya. iya ya. Jadi mata kuliah umumnya itu bebarengan. Mm-mm. Ya cuman kita kuliah lebih lama aja. Oh, Karena ngambil mm-mm. dua degree itu. Oke. Jadi kita kuliah, Mm-mm. kita juga sambil kerja gua ya maksudnya gua Iya, sambil kerja di bagian admisinya. di BINUS itu. BINUS, bagian admisi itu bagian pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Ya itu jadi ya dari sana juga lumayan dapat pelajaran gimana sih kerja sama Dunia orang kerja. sambil selesai udah deh ngajar, kerja di bimbel kayak gitu-gitu. Tapi itu masih dibiayai juga atau udah full Udah sendiri? gua waktu semester berapa ya? Paling sampai semester 5 lah. Masih dibiayain ya? Masih dibiayain. Cuman ya dibantu-bantu lah, bantu-bantu karena kan gue juga kerja ya. Oh, oh, oh. Terus udah gitu selesai dibiayain, gue keluarnya kalau nggak salah waktu itu gue masih kuliah. Iya gue belum selesai kuliah deh. Gue belum selesai Oke. kuliah. Tapi itu kondisi berarti udah tinggal sendiri juga? Tinggal sendiri. Itu pun ngekos. Tinggal sendiri ngekos di satu tempat bimbingan belajar. Kalau kosong, kalau dia udah sepi, gue nginep di situ. Gimana feel-nya? Beda nggak? Kayak dari kondisi keluarga yang begitu tiba-tiba langsung Untungnya sendiri? circle gua tuh yang membangun gua ya. Oke. Circle gua tuh jadi ada satu teman namanya Pak Kowirius, Pak Wirius ya. Oke ya. Ya Pak Wirius. Kita panggilnya si Bote sama itu Mr. K. Mr. K. Iya, circle itu yang membangun gua sih sama keluarga. Kalau dari sisi pelajaran keluarga terhadap lingkungan itu malah keluarganya dari Pak Wirius ini nih, si Wirius ini Bote ini. Wirius ini yang orang tuanya malah mendidik gue. Karena ada satu titik dalam kehidupan gue itu, selain si cici gue yang tadi diambil dari sekolah, mau kejadian lagi di gue tuh. Oh iya? Ya jadi waktu itu kan kungkung gue meninggal. Iya. Mami sempat datang ke rumah duka. Selesai. Si mami sih sempat ngomong sama gue, lu mau ikut mami gak? Gue bilang nanti dulu atau gimana. Lu lebih sayang tinggal di Tanah Abang daripada lu mau ikut mami. Terus habis itu lu mikir-mikir, kalau lu mau ikut mami, satu lu nggak menyusai yang di Tanah Abang. Iya. Kedua, ya lu akan sekolah ikut koko sama cici sebelumnya di Australia, dia bilang gitu. Tapi kalau lu mau, nanti mami jemput di sekolah. Lu masukin aja akta kelahiran di seragam aja. Iya, di seragam aja. Bawa ke sekolah. Jadi dari sana tinggal bikin paspor, bisa berangkat. Udah dong. Gue nggak sekolah besokannya itu. Gue bawa, tapi gue nggak ke sekolah. Terus? Nah, gue pergi ke Karanganyar, tempat orang tuanya si Wirius ini, teman baik gue ini.
Oh berarti udah kenal itu dari kuliah atau dari sekolah berarti itu? Satu sekolah kita. Di Karunia Karunia gitu. semua. Oh gitu. Jadi dari situ gua nginep tuh di situ tuh pada saat itu tuh. Di berapa ya? 3 harian. Dadakan aja gitu kayak gue ini ya. Dan gue cerita juga ke orang tuanya Wirius. Gue bilang gue ada kejadian kayak gini-gini, gue boleh nggak nginep di sini? Oke. Jadi mami gue cari gue di rumah nggak ada kan? Iya. Cari gue di sekolah nggak pernah datang kan? Iya. Nggak ada yang tahu. Ya. Jadi tapi besokannya katanya lu tetap lu mesti hubungin orang rumah, jangan sampai lu dibilang hilang. Iya. Nah ya udah, akhirnya gue bilang gue telepon. Gue di situ selama ya 2-3 hari lah. Gue kan apa ya? Waktu itu kita zaman masih remaja ya, kita belum bisa ngomong ini benar ini salah. Iya. Dan masih bingung gitu loh. Dan bukan tipikal di dalam keluarga gue itu yang oh iya ya kamu diajarin ini baik apa begini, enggak, keras. Di keluarga kita keras. Dulu gue pernah nakal. Nah, gue cerita gue nakal. Oke. Kenakalan pertama kita tuh, jangan yang pertama lah, itu puncak bener tuh pertama. Jadi gue ada sekali nakal, gue inget banget deh, paman gue waktu itu yang menghukum gue. Kita itu ada balkon di lantai 2. Oke. Agak terbuka. Terus habis itu gue lagi main sendiri di depan balkon. Tapi agak ketutup ya. Tapi maksudnya ruangan terbuka bisa dilihat keluar. Iya. Ya. Lewat tukang somai gitu kan. Iya. Udah gitu gue berhenti nih, gue iseng nih kan. Habis itu gue ngumpet. Gue ikutin somai gitu kan. Somai gitu kan. Kayak manggil gitu ya? Nengok orangnya, dia bingung kok nggak ada orangnya, cuman manggil doang ya kan. Udah, susuk gue di dalam, paman gue di dalam. Denger. Sini loh. Iya. Kenapa gue panggil susuk kan? Iya. Kenapa Suk? Tadi di depan ngapain? Gitu. Bercandain tukang somai, ya kan? Terus ambil buku, ambil pen. Tulis, saya tidak boleh bercandain orang yang sedang dagang. Tulis 100 kali. Gitu. Tapi itu tukang somai akhirnya gimana? Gua nggak tahu ya. Buat udah tukang somai dulu, gua mohon maaf banget. Kalau gua ketemu lu, gua beli, bener. Gua mohon maaf banget. Oke, terus tapi paling parah lagi ada gak? Kayak misalkan yang bener-bener kayak lu dihukum kayak fisik atau itu pernah juga? Fisik enggak. Fisik kalau gue bilang sih kayak gue sih berasanya waktu itu gue males ngeles. Jadi kungkung gue itu tuh wah one of the best lah yang gue tahu, karena yang kungkung gue itu selalu sibuk. Karena dia pusing kerjaan kan, dia tulang punggung keluarga. Tapi pada saat itu gue malah dikasih guru les, tapi gue gak ngeles. Gue ngantuk-ngantuk, sosokan belaga-belaga tidur waktu itu. Terus waktu itu besok mau ulangan, guru les. Ini buku, gue gak mau belajar nih. Gue lempar ke depan muka guru les. Ya kebayangkan lo. Langsung ini marah-marah. Marah dia rotan. Waktu itu dia rotan kapuk. Iya, yang buat yang rotannya gede, atasnya ada gini-ginian. Iya, yang buat udah dong, pukul. Walaupun gua teriak sakit, gua tau kungkung gua tuh nggak sekuat tenaga. Dia cuman tepak. Terus gua berasa kok waktu gua nangis, kok nggak sakit amat ya? Gua nakal banget pada saat itu. Nah, cuman gua ingat waktu itu. Nah, sejak itu ya, kalau ada ngeles ya gue rajin. Nah, yang lebih gila lagi nih, ini jangan tiru ya. Jadi itu gue waktu kecil, waktu itu gue sama cici gue 2 nih. Moga-moga cici gue 2 ini. Sebelum dia diculik gitu ya? Sebelum, gue tuh malah masih TK, TK gue. SD kelas 1 kali gue rasa. Cici gue kan cuman beda 2 tahun atau beda 4 tahun kan. Akhirnya masih SD semua tuh kita tuh. Kita di Karunia. Nah, Karunia tuh dulu ada Gereja Ayam, ada Golden. Bukan Golden, gue lupa. Waktu itu ada supermarket waktu itu, tapi udah lama sekali. Tutup sekarang kayaknya. Kayak Indomaret gitu ya? Kagak. Beda. Supermarket dulu tuh. Bener supermarket gede. Bener. Masuklah kita, ya kan? Masuklah kita di Metro Pasar Baru. Oh iya. Tahu. Ambilin barang tuh, nggak bayar. Kali lolos. Ambil apa tuh waktu itu? Permen kecil lah, maksudnya. Bocah-bocah ya? Aduh, orang gua aja kadang-kadang pas lagi ngomong, ini mau ngambil yang mana nih?
Udah deh, lu ambil yang bisa. Ya, Oke. udah. Yang keduanya ya kalau nggak salah aku ketangkap sama satpam. Yang kedua kali langsung? Gue lupa kalau keberapa kali. Saya ingat gue tuh nggak, pasti lebih dari sekali waktu itu. Terus udah gitu ketangkap satpam. Kungkung gue kan bukan nggak mampu sebenarnya. Ya kan mampu. Dipanggil ke sono, suruh bayar 10 kali lipat dari nilai yang diambil. Berapa tuh kira-kira? Wah lupa ada waktu itu deh. Yang gue ingat sih. Tapi mahal? Mahal, kayak Silver Queen gitu kan waktu itu kan lumayan. Oh setara harga itu ya? Ya kayak gitu-gitulah. Gue lupa lah berapa. Pulang-pulang habis kita bertiga. Tuh nakal gak tuh? Udah bokap nyokapnya gak ngurusin. Gue masih ngadepin anaknya kayak gitu. Aduh ilah ya ampun. Ya, tapi BTW kalau boleh tahu Kukung dulu usaha apa tuh? Oh dulu ini sepatu bata. Sepatu bata? Iya jadi salah satu subkonnya. Oh berarti lumayan berada ya? Lumayan waktu itu. Ya dulu. Ya kalau ya sekarang kan ini. Sekarang udah enggak lah. Dulu circle-nya Kungkung tuh lumayan lah. Oke. Iya, nakal kita emang. Oke lah itu masa-masa kenakalannya. Oke, kalau gue lanjut di fase kuliah ke kerja ya. Emang Bro Roni itu emang udah punya passion ngajar atau emang karena itu yang paling gampang buat sambilan sebagai mahasiswa ngajar ya udah ngebimbel aja ngajar gitu. Ya, gue sebenarnya sampai dengan waktu SMP di Karunia itu nggak sebagai seseorang anak tuh yang pintar pelajarannya. Standar. B aja ya? Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah kan anak satu angkatan itu kan kita rankingan di Karunia itu ratusan. Oh iya? Jadi seangkatan di ranking, nggak bukan per kelas. Jadi kita bicara tuh bisa 100 lebih waktu itu. Ya kan? Gue paling ranking 60. Tengah-tengah banget ya? Tengah-tengah dah, pokoknya middle banget dah. Orang tengah gue ya. Udah begitu pindahlah kita mencari suasana baru ke Triana. Ini sekolahnya udah gak ada. SMA. Karena pelajaran di Karunia berat, pindah ke sekolah SMA Triana. Asisten langsung. Oh iya. Iya. Kalau dulu ada asisten dosen, asisten guru. Oh ya matematik mah tutup mata. Pindah berapa? Kelas berapa tuh pas pindahnya? SMA. Langsung pas pindah. Jadi nggak kuat, nggak full di situ berarti? Nggak full di Karunia. Berarti kalau kita kan kalau SMP pindah masuk ke SMA lagi kan kita mesti bayar nih uang pangkal, uang perpanjangan ya kan. Iya. Walaupun kita memang orang anak lama tapi ada kan. Karena beda jenjang. Nah berapa nih waktu itu gue inget tuh 2 juta. Oke 2 juta. Coba deh cari sekolah lain lah. Tapi Kristen ya, jangan Katolik. Waktu itu 2 tuh, antara Ketapang sama ini nih. Coba di Triana, berapa? 2,5 juta. Lah, lebih mahal. Udahlah, tapi di sini aja lah. Bosan di Karunia, gitu kan. Oke nggak? Oke. Ranking bro. Langsung ya? Ranking. 3 besar ranking. Sejauh itu bedanya berarti? Iya. Gue nggak belajarnya ranking 4. Gue inget banget tuh. Gue juga bingung. Ranking bro. Fisika gue bisa 9. Bengong. Iya gue perasaan gak gini-gini amat tuh dulu ya kan. Oke. Nah dari situ itu dia ya. Gue baru belajar. Ternyata nih jangan-jangan nih ya. Anak-anak itu tuh akan berasa senang sesuatu, rajin sesuatu karena dia suka. Sepakat. Nah akhirnya gue bilang, dulu nih gue matematik gak gini banget nih belajarnya nih. Maaf ya, fisika kimia tuh gak gini pelajarannya waktu. Karena gue mencap diri gue tuh middle. Udah gue segini aja lah. Jadi pada saat gue dapat nilainya katakan di sekolah lama 40. Teman gue yang lebih pintar 50. Gue bisa ngomong nih. Temen si itu aja cuma dapat 50, saya 40 mah wajar dong. Nah, ada pembelaan ya. Iya, pembelaan gue begitu. Ya udah. Jadi dari situ baru gue bisa rajin belajar. Mulai suka tuh sama mapel yang itu. Matematika, fisika, kimia mulai suka. Baru gue berpikir bahwa gue ada waktu nih. Jadi SMA 1 kita tuh sekolah sampai jam 1:30. Iya. Sorenya gue udah ngelesin. Berarti dari situ udah mulai ngelesin. Udah mulai ngelesin, udah dapat penghasilan. Waktu itu soal pacaran bro. Gue nggak boleh dong. Minta duit ya, anti. Boleh, gue bisa bukan diomelin, gue malu.
Ya, Iya, iya emang dah. Asian strict parent kan zaman dulu kan. Iya, walaupun kungkung gue tuh pernah ngajarin gue nih waktu dia nganterin gue waktu itu pakai kijang box. Tau kijang box inget ya? Iya, Nih ya, lo kalau nanti punya pacar ya. Gue waktu SMA tuh, gue bingung tuh waktu itu kenapa nih kungkung gue ngomong nih? kayak gitu. Kan gue tinggal sendiri ya Iya, sama kungkung gue. Yang lain kan udah udah pada kemana-mana. Nanti kalau lo punya pacar, lo ajak dulu naik motor. Oke. Lo jangan bawa mobil. Kalau dia udah sayang, udah baik sama lo naik motor, pakai mobil apa lagi kata gitu. Oke. Oh gitu ya? Iya. Gue bilang, udah tuh Tapi begitu. dibolehin kayak, tapi kalau misalkan lo mau ngejajanin lu jangan pakai duit gue kayak gitu atau Nggak ada. oh enggak. Kungkung gue nggak Enggak segitu gitu. ya? Kungkung gue nggak gitu. Soalnya kebanyakan kan Karena gue sering colong duit kungkung gue. kurang ajar banget tuh. Kungkung gue baik, bukannya ini. Dia kalau nggak salah sama popo gue ini kayak, popo gue itu yang nahan kita lah. Ya kan? Jajan lo segini aja pokoknya, ini segini gitu kan. Iya. Ya, Bisa kan yang lebih baik kan daripada kalau kungkung gue kagak. Udah taruh nih. Dulu kita duit ada yang 100 rupiah lembaran. iya tahu. 100 perak ya. Iya, iya. Lembaran ya. Kita beli jajan 100 perak tuh lumayan dulu. Jadi itu ditaruhnya tuh masuk kamar kungkung, ada lemari, taruh paling atas. Oke. Nah, kita bertiga lagi nonton waktu itu. Saat kita gue, cici gue tuh waktu itu masih nonton, masih di kamar kungkung. Nah, jadi dia sengaja ditaruh atas. Ya kan? Udah, dia keluar. Jadi pada saat kita mau jajan-jajan, dia bilang nih, lo ambil aja di atas. Gitu. Oke. Mau ngambil ya cepet ya, mau ngapain beli buku ya ambil di atas ya. Mau ngapain ya penghapus hilang, ambil aja yang di atas ya. Udah, jadi kita kebiasaan ngomong nggak ngomong kita ambil yang di atas kan. Iya. Berarti pas kungkung meninggal bener kehilangan banget berarti. Wah udah gila lah. Gue sampai sekarang gue kangen. Dulu aja tuh gue inget waktu itu sama pacar gue yang pertama itu tuh, kungkung gue nih, gue kan di Triana kan. Iya. Pacar gue yang pertama itu tuh ada di Triana waktu itu. Terus kungkung gue ini gue pikir ini nih saklek. Gue kan kalau pagi-pagi itu suka dianterin sama supir. Terus udah gitu dari Tanah Abang ke sekolah gue. Cuman gue suka bilang sama supir gue nih, belok dikit ya. Iya. Kemana nih? Jemput. Oh iya. Oke. Rumahnya dekat juga sama sekolah. Iya. Jadi gak apa-apa lah melipir dikit. Ada dong saat-saatnya pada saat itu supir itu tidak masuk. Oke. Nah kan kita kan biasa konstan nih, ya kan? Tiba-tiba nggak datang kan lucu nih. Karena nggak mungkin nggak ada kontakan juga kan waktu itu. Nggak ada kontak dong, Iya. ya kan? Nggak ada nih WA nggak Iya. ada. Masa pagi-pagi gue telepon orang, Iya. nggak mungkin. Ya gimana ya caranya gue mikir aja. Oke. Akhirnya tuh gue bilang gini, tuh supir nggak masuk tuh, kungkungnya yang nganter. Mampus, gue mampus nih gimana ngomongnya ya. Kalau gue langsung ke sekolah, dia nggak dijemput. Telat. Iya. Nungguin gue. Betul dong. Gimana dong? Kayak gue begini. Ya udah, Kung. Boleh jemput temen nggak, Kung? Oh. Dekat kok sama sekolah. Boleh. Kok bolehnya lancar? Gak curiga ya? Gak curiga. Bolehnya lancar, ya. Begitu turun, begitu sampai rumah cewek gue itu, gue turun dong. Biasa tuh cewek gue udah ada di depan rumah, tinggal naik, masuk naik aja kan. ya. Gue pikir gue turun deh. Iya. Iya kan? Masa tinggal dia naik doang kan gak sopan, makanya gue supir. Iya. Enggak. Lo tahu apa? Dia kayaknya udah tahu tuh. Diparkir dulu depan rumah. Oke. Abis itu gue turun, Kung, saya aja yang turun. Enggak, Kung juga mau turun. Mampus gue. Kenapa nih? Ya kan? Kung turun. Pas lagi ada omanya di depan. Oma pacar gue. Lagi oma ya. Mau jemput temennya Roni ya, sekalian antar sekolah ya. Iya. Lu coba tuh Kung gue gentleman gak? Wah, tambah gede otak. Oke. Naik dulu sama pacar gue naik. Iya. Dia diantar ke sekolah. Sejak itu pas ini udah ya. Ya. Nanti pulang biasa ya. Ya. Terus udah gitu jam pulang sore-sore ya. Besokan ya. Supir masuk dong. Lu ngomong apa emang gue?
Kenapa dia tahu? Ternyata beneran. Tahu ya, ngomong lah, masa saya melipir saya nggak ngomong sama bos kata gitu. Ya juga sih. Gue salah juga. Gue bandel banget lah. Oke. Tadi sampai situ gimana ceritanya? Tadi mau ke pekerjaan ya. Oh, pekerjaan. Kenapa mulai? Berarti sorry. Tadi kan jurusannya teknik industri ya sama sistem informasi. Ya. Itu emang tadinya tuh udah kepikiran, udahlah gue kerja sesuai jurusan ini aja deh. Atau gimana tuh? Sama yang waktu dulu mungkin gue sempat ngalamin yang gue mention juga sama lo. Kadang-kadang tuh masa-masa SMA adalah masa-masa yang gak ngerti sebenarnya jurusan yang mau diambil apa sih. Pencariannya. Lo tau apa yang gue kerjain? Ini gak ditiru juga. Gue tutup mata bro. Kayak main jelangkung tuh gak? Milihnya. Oh ya udah. Oh deket ini ya udah. Itu gue nakalnya bukan main. Ngasal aja tuh. Ngasal. Okay. Abis itu kayaknya ini teknik informasi gue begitu. Benar-benar. Abis itu gue setor. Okay. Gue gak ada jurusan lain. Oh gue dapet ini deh. Di Untar dapet kayak beasiswa apa ya waktu itu ya. Ada. Tapi gue gak ambil karena teknik sipil. Oh oke. Ya gue gitu. Gue masuk. Oh karena kan 2 gelar nih. Gue pikir nih. Kalau tapi yang gue pilih memang dari ini ya program gandanya ya. Oh iya. Jadi gue nggak bebas gitu doang. Gue udah mikir adalah kalau S1 pada saat itu menjamur, mati gue. Gue mesti ada yang added value nih. Betul. Nggak usah ngomong S2 deh, berarti jurusan ganda lah gitu. Yang lulusnya langsung 2 gelar gitu ya. Jadi gue tik itu. Nah challenge-nya di BINUS, lo ada ujian masuk. Ujian masuknya itu kalau maksimal B. Kalau lo kena C, lo nggak bisa masuk jurusan ganda. Oh gitu. Kan ada A, B, C, D. Iya. Ya ada grade-nya kan. Tesnya. Dimana grade itu kan menentukan besaran uang kuliah lo juga. Uang masuk lo juga. Karena semakin lo dodol, makin mahal dong. Mahal ya. Jadi pas gue di B nih. B keluar. Wah di B nih. Udah. Kok udah tacu aja lah aku ngayo lah. Udah di sini aja. Gue ya udah. Yang penting lo kuliah bener. Ya udah. Oke. Terus gue untung juga gue ambil teknik industri. Gue pikir kan nurusin usaha kungkung kan. Itu kan pabrikasi manufaktur apa tuh? Sepatu. Berarti pegangnya tuh dari semua proses produksinya, nggak cuman kayak retail aja yang dijual. Oh dari kulit. Oh bukan jual. Oh bukan jualnya. Dari kulit. Oke. Sampai itu sendal jadi. Oh produksinya. Nah habis itu ntar kita baru kasih ke head office-nya si Bata. Waktu itu masih ada di Kalibata. Oh gitu. Berarti baru distribusinya ke mereka. Baru dari ke mereka dulu, baru dari Bata, dari HO-nya Bata itu baru ke toko-toko. Oh, kirain kayak punya retail Bata gitu. Ya, beda. Enggak, bukan Bata itu. Iya. Bukan batu bata. Iya, maksudnya kayak store Bata, toko sepatu yang jualnya. Kita nggak dagang. Jadi kita dapat order dari situ bikin. Oke. Nah, pikiran, dari kecil gue megang itu pon apa tuh? Pon yang gede, terus buat gitu, latek bau, ya kan, gunting sepatu. Skalanya gede waktu itu? Kalau bicara sekarang kayak home industry. Oh masih home industry. Yeah, tapi pada saat itu lumayan ini berarti ya? Lumayan menurut gua, karena dari rumah itu dijadiin lantai satunya dijadiin pabrik juga, dijadiin pabrik. Dari depan tembus belakang, gang. Oh gitu ya. Gede, ya. Ibaratnya di Gunsal lah. Tahu kan? Tahu ya. Kalau dalam banget kan. Iya. Nah, tembus begitu. Gitu. Jadi ada hidup gue tuh dari kecil tuh gue sering sama ini malah sama tukang-tukang. Karena gue nggak ada temen. Ya sempat misalnya, tukang tuh di belakang nih lagi main gaple nih, ya kan? Ikutan ya. Ya lihat tuh berapa, cepet-cepetan nih, ya kan? Lo mau nggak nih dapat pisang nih, ya? Nih. Beli pisang, iya pernah dibegoin tukang-tukang sendiri gitu. Kita beli pisang goreng gitu, itu balik. Makan pisang, gini main QQ ya gitu. QQ. Terus udah gitu yang paling parah sebenarnya di dalam kehidupan gue tuh yang gue ingat adalah gue itu ASI nggak langsung dari nyokap gue. Oke. Jadi itu gue baru ingat tuh karena waktu itu kalau menurut versi Babe dari versi Kungkung ya, nyokap gue itu antara tidak mengeluarkan ASI atau pada saat itu udah nggak ada di lingkungannya di situ ya rumah, jadi nggak ini disusuin. Jadi
popo gue tuh yang tiap hari ke rumah sakit Budi Kemuliaan, gue di situ. Rumah sakit itu cari ibu yang baru menyusui, cari tuh. Oh, segitu banget Jadi ya. gue hybrid nih sebenarnya. Ibu susunya banyak ya. Ya. Ya, dan Oke. beli-beliin. Pada saat itu kalau nggak salah, gue nggak tahu udah ada teknologinya buat nyimpen susu nggak sih? Gue nggak tahu juga kan. Iya, Pasti kan. kulkas. Jadi udah seperti itu. Malah waktu kecil gue sakit-sakitan. Wah bandel deh pokoknya deh. Udah Oke. sakit-sakitan, nyolong. Apa sih? Udahlah Oke. unit lah. Berarti tadi sempat kepikiran mau nerusin produksi itu. Nggak sempet kepikiran, tapi Gunggung ada ngomong. Oh, Lu kalau nanti gini lu minat terusin gak ya. terusin? Gue bilang kayaknya nggak jelimet deh. Gue mending kerja sama orang deh. Gue bilang gitu. Oke. Gue ingat banget kok. Gue nggak ada niat. Tapi memang kalau bantu-bantu mah boleh lah. Ya. Ya kan nggak. Tapi siapa lagi bro? Lu mau suruh gue akuntansi waktu itu? Ternyata nggak juga. Nggak kepikiran gue gitu kan. Oke. Kita IPA gitu. Mm-mm. Pikiran gue itu adalah ya antara komputer ya kalau nggak itu. Gitu. Selama kuliah tuh ada fase-fase aneh atau lu kayak flat aja gitu? Enggak sih. Masalah-masalah. Wah itu pembelajaran juga sih. Ada juga masalah. Ada juga. Gimana tuh? Gimana gue so tahu. Oke. Kalau di rumah kan karena gue cowok satu-satunya yang tinggal kan cucu kan. Iya. Dominan gue. Jadi pada saat di dunia kerja nggak bisa begitu. Jadi ada keputusan yang mesti nunggu atasan, gue putusin. Oh ya nggak apa-apa. Kamu kalau nggak ada dokumen ini nggak apa-apa, masih bisa ikut ujian kok. Padahal nggak bisa. Jadi kan harus ada waktu itu harus ada KTP kakaknya apa. Jadi nggak kena joki gitu loh. Iya. Kalau di bagian admisi, Betul. gue pernah salah di sana. Oke. Banyak yang salah. Sampai sekarang juga di kerjaan ya. pasti banyak salah. Dan yang masa-masa susah itu adalah pada saat Gonggong udah nggak ada, gue masih kerja di admisi, tabungan gue chip in ke usaha Kungkung, terus ternyata besokannya itu belum bisa bayar gaji karyawan. Waduh, gue nangis bomba itu. Wah, kalau itu kan gaji karyawan itu tuh kalau di kayak konveksi kayak begitu kayak usaha itu per minggu, per Sabtu. Oh iya. Nah Jumat itu kita menunggu nih, apakah ada pembayaran dari Bata apa enggak? Enggak ada. Wah itu gue bingung deh. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa sama anak-anak. Gimana? Terus udah gitu, gue bilang udah deh, gue nggak sanggup. Gue tinggalin deh. Gue usaha sendiri. Gue nggak bukan usaha. Gue ninggalin pabrik ini. Jadi gue ya betul mulai ngelesin. Gue ngelesin aja, tinggal di luar, bukan di Tanah Abang lagi. Gitu. Tadi gue pikir gue udahlah gue cobalah buat ini sembari gue kerja yang di itu. Berarti tuh pabriknya sempet lu pegang sendiri juga? Sempet. Ya udah setelah Kungkung meninggal. Kenapa nggak yang keluarga yang lain gitu yang main? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Oh. Bukan nggak ada yang mau, banyak yang rebut. Sementara banyak yang rebut, itu kan ada fasenya. Iya. Pabrik mesti jalan. Dan itu lu yang handle semua? Iya. Itu gimana berarti lu harus PHK semuanya dong ya? Hitungannya? Enggak juga. Jadi ya sama lah kayak memang gimana ya setiap hari dari kecil tahu. Nah kan? Itu dia. Ya udah tinggal masalah hasilnya berapa yang digaji berapa gitu doang sih. Oh. Cuman ya nggak bisa bayar gaji. Nggak bisa terus ya. Gaji itu kan yang problem kan. Iya. Uang kemana? Kok nggak bisa bayar gaji? Ya banyak lah. Itu yang ada beberapa yang gue nggak usah dibahas lagi karena kebocoran. Oke. Berarti di situ lu sadar kayak lu bukan tipe orang yang bisa ngegaji orang, lu mendingan kayak ikut orang dulu aja pada saat itu. Iya. Gak. Tanggung jawabnya tuh beda banget. Sampai ada satu orang tuh yang udah berhenti dan padahal gue udah nggak di pabrik lagi kan. Iya. Setelah berapa tahun, nih orang udah berhenti nih. Gue tahu nih orang dari kecil ngikut kita nih. Oke. Dia bilang nanti kalau ada kompensasi bisa bayar, tolong ya, karena kita udah lama ikut. Betul, juga. Ya. Gue bilang waduh, gue bener. Justru sekarang bukan gue nggak mau, keadaan nggak bisa dan gue udah nggak megang pabrik kan pada saat itu kan. Lebih terbengkalai lagi, kasihan tukang-tukang yang lama sih. Betul. Kayak gitu. Oke lah. Oke, terus berarti setelah lulus itu pekerjaan pertama lu tetap ngajar juga? Apa langsung lamar di perusahaan-perusahaan tertentu? Pernah ngikut MLM, pernah ikut asuransi, ya kan. Tapi akhirnya lebih mementingkan yang konvensional ya. Jadi ya kita ngajar
kita dibayar sama digaji sama orang tua murid gitu kan. Sama akhirnya kita masuk sekolah. Pernah juga di bimbingan belajar. Sebelumnya yang dari BINUS sebagai admisi itu kan pendaftaran segala macamnya, back office juga, tim promosi keluar kota, sama pernah juga dipercaya untuk mimpin satu bimbingan belajar di franchise dari Singapura. Gagal juga. Itu juga gue merasa itu pelajaran hidup juga gue juga sih. Gue tuh mesti belajar bahwa setiap hari ada satu kerjaan itu, anggaplah itu memang hari terakhir lu untuk nyelesainnya gimana gitu. Jadi nggak nunda-nunda. Karena pada saat mau nutup, lu bayangin ya, lu adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menutup satu perusahaan. Lu pusing. Ya, wah nanti si admin gue gimana ya, si ini gue gimana ya, wah itu. Dan gue terhadap yang investor tuh atasan juga, bukan investor, atasan gue tuh yang owner langsung juga, walaupun sampai sekarang masih baik ya, cuman masih feeling guilty lah. Kayak aduh kok gue kurang all out atau gimana kayak gitu lah. Terus berapa lama ya lu di dunia pendidikan berarti pengajaran? Berarti pendidikan mah. Dari tahun berapa sih? Kalau boleh tahu itu? Jadi dari SMA kan kita udah mulai tuh. Tahun berapa tuh? 97. Ya. Masa-masa krisis tuh ya. 98 ini krisis ya. Krisis kan. Ya, cuman gua nggak berapa ngalamin rasa gimana. Nggak. Gua tuh pokoknya taunya adalah gua ngajar. Karena ngajar kan nggak berhenti ya. Krisis juga tetap ngajar kan. Kecuali memang masa-masa lagi kerusuhan-kerusuhan itu ya memang nggak ada. Harus ya. Tapi kan pendidikan terus-terusan. Jalan betul. Nah, dari situ sampai dengan kuliah, di masa kuliah gue bagian admisi gue nggak ngajar lagi. Pause dulu ya. Sambil ini. Kecuali gue ada Sabtu Minggu doang ngajarin saudara doang itu. Baru gue masuk ke ada bimbingan belajar, yang franchise itu. Akhirnya gue ke sekolah. Baru sekolah. Sekolah berarti tahun berapa waktu itu ya? Enggak, gue nggak lama di sekolah. Gue sekolah cuma 2 tahun. Sekolah justru paling sedikit daripada bimbelnya. Iya, 3 tahun 2 tahun. Gitu. Ya 2 tahun 3 tahun. Makanya kadang-kadang masuk sekolah tuh dari guru bimbel tuh agak sedikit agak sedikit mau banyak menuntut. Guru bimbel suruh masuk guru sekolah itu agak sedikit mau menuntut ke anaknya. Iya kan? Perasaan ya. Karena kita guru bimbel biasa kita nuntut anak, lu besok masih bagus tuh. Betul. Gini. Iya. Pada saat di sekolah kita ngajar di depan kan. Dan itu banyak banget lagi anaknya. Kok lu gak ngerti ya? Sumpah. Itu gue yang ngerasain. Jadi ya gue sih berasanya Okay. Jadi pada saat itu malah yang kepala sekolah kita nih, ya si itu lah. Malah bilang nih kayaknya kamu tuh ya lebih cocok kerja di dunia kantor dibanding sebagai guru. Sempat ngomong kayak gitu. Karena kamu tuh ada target. Iya, benar-benar. Cuman emang mesti begitu dong. Betul. Iya kan, karena kita juga kesal kalau POV-nya sebagai guru les. Kita berasa nih guru sekolah ngajar gak sih? Kok sampai gak ngerti apa-apa nih pada saat ngeles gitu kan? Iya. Sebaliknya, lagi kita ngajar, nih anak-anak gimana ngajarinnya nih begini nih. Cuman waktunya 40 menit pentok. Dan daya tangkapnya juga beda-beda gitu kan. Tangkapnya pada saat itu terbatas juga mungkin. Terbatas sama sedang bisa menangkap apa enggak. Dan waktu cuma sedikit nih. Iya, kalau guru les kan lu depan gua, depan sama gua, lu ayo lu. Lu gak bisa ngapa-ngapain nih, gak bisa ngobrol, gak bisa bengong gitu. Iya, lu bengong lu nambah soal. Oke. Berarti kalau gak salah itu kan gua kata terakhir ya, berarti ngajar itu ya, yang sama gue. Waktu itu kelas 1 SMP. Itu terakhir kalau nggak salah. Habis itu kelas 2 cabut ya? Iya, kelas 2 cabut, gue kerja di sini. Nah, sekarang di mana tuh sekarang? Sekarang gue kerja di retail. Retail. Ini benar-benar bos gue juga baik banget. Bos gue itu karena gue dari pendidikan, dia kayak ngajarin gue tuh dari A sampai Z banget nih. Sama sabar banget, bukan main sama gue deh. Lu nggak mau dibimbel lagi berarti? Udah nggak ada. Nggak pernah, nggak ada bimbel. Udah nggak lagi. Langsung fokus di situ. Dan gue ngerasain tekanan yang namanya kerja di dunia kantor tuh beda banget. Oke. Karena butuh duit juga atau apa? Jadi makanya beda bidang? Gue merasa mentok sih sebenarnya. Gak berkembang ya? Gue merasa mentok di sekolah ini. Gue pikir nih ini mau kemana lagi? Mau ke arah mana? Sempet mau bikin bimbel lagi. Cuman gak jadi.
Bukan nggak jadi, malah terlalu jauh dan akhirnya tutup. Nah, paling visible adalah gue mesti banting setir nih ke dunia kantor nih, apapun itu. Akhirnya dikasih kesempatan di dunia retail ini. Akhirnya ya sampai sekarang jadi seperti itu. Oke. Dulu pas pertama kali lu pindah ke situ tuh posisinya apa? Dari bawah dulu pasti dong. Dari bawah belajar lah, benar-benar belajar lah dari bawah. Sales ya biasanya. So belum sales, waktu itu masih megang back office sih. Masih megang back office, administrasi kayak gitu-gitu. Oke. Sampai pindah ke bagian impor, habis itu pindah ke bagian. Akhirnya paling yang gue demen tuh bagian ini mana? Di sales. Lebih demen di situ? Lebih demen di sini. Karena lu terbiasa sama target ya atau gimana? Bukan terbiasa sama target. Bos gue ini sih realistis sekali dan baik lah. Cuman bukan baik dalam arti dalam melunakkan kita, enggak. Tapi kayak tahu takaran lu, kapan lu bisa didorong, kapan lu mesti didiemin dulu. Gitu. Nah, jadi yang gue dapetin ini, gue benar-benar bisa dilepas itu untuk ketemu orang, buat deal, diajarin. Ditemenin pertama-tama nih, begini cara ini, kalau gini-gini, kalau gini-gini. Terus sudah malah dikenalin ini ya, kalau ada ini dengan ini dulu ya, seperti itu. Jadi nama lo di ini deh, digadangin dulu deh. Lo Pak, kenapa sama Bapak nih? Sekarang malah begitu. Si Pak Roni kemana? Jadi malah iya ya kan ada si Roni. Jadi kan kayak gitu ya. Jadi bos gue baik banget lah di situ. Gue banyak melakukan kesalahan di backup sama dia. Gue banyak melakukan kayak misalnya sesuatu yang nggak benar juga, dia masih kasih gue kesempatan. Wah, itu luar biasa makanya. Oke, gue mau kulik lebih dalam ya. Sebagai lu, menurut gue udah berpengalaman lumayan banyak banget lah di dunia kerja juga. Dari lu start kerja di akhir 90-an itu, terus di era 2000-an sampai sekarang ini, menurut lu Indonesia sekarang gimana sih buat dunia kerja ini? Buat gue sebenarnya perenungan ini sampai dengan sekarang ya, dan gak akan pernah berhenti karena gue tinggal di Indonesia. Ya enggak. Gue syukuri lah, maksudnya gue bisa berkarya, gue bisa bekerja, menghidupi diri sendiri dan keluarga di Indonesia. Terlepas itu dari kebijakan yang gue suka dan kebijakan yang gak gue suka. Karena satu sisi, dalam tanda kutip, gue sebagai seseorang yang warga negara yang boleh dibilang tuh gak berkecimpung di dunia politik juga, dan gak terlalu mau vokal masalah itu. Gue percaya di dalam kehidupan kita nih, baik sebagai warga negara Indonesia atau tidak nih ya, kita itu di lingkungan ini adalah dipertemukan oleh sesuatu yang baik. Apa aja nih? Dipertemukan oleh orang yang memberikan berkah kepada kita sebagai warga negara Indonesia di lingkungan Indonesia. Atau dipertemukan untuk memberikan pelajaran hidup sebagai warga negara Indonesia, terlepas baik apa buruknya. Dua doang, menurut gue itu doang. Karena kita tinggal di negara orang, juga belum tentu kok kita happy dengan semua kebijakannya, dengan apanya. Jadi di mana kolam lo ada, gue akhirnya berpikir adalah, tadinya gue berpikir gue agak kurang suka dengan kebijakan-kebijakan. Mau era sekarang, mau era kemarin, mau era sebelumnya, selalu ada begini kan. Selalu ada orang serakah di atas kan. Ya kan? Selalu ada korban di bawah kan. Kadang kita menjadi orang serakah. Itu sendiri. Ya kan, ya kita gak pernah tahu. Aku cuma berharap aja di masa ekonomi yang sekarang susah ya, semua orang masih bisa waras, masih bisa napak. Ingat napak bumi. Dan karma does exist. Buat orang-orang yang kecemplung di lingkaran yang gak enak, apalagi pemegang kebijakan. Jadi ya berbijak-bijaklah, kita gak selamanya kok di dunia ini kan. Gitu. Berarti lu tetap coba cari yang positif terus ya, meskipun even di sekarang kondisi yang in this situation, economy situation gitu. Kemarin-kemarin gue tadi yang di belakang layar kita sempat ngobrol. Gue kadang-kadang gendek gitu ngeliat media-media dengan berita-berita, bukan medianya yang salah,
berita-berita tuh semuanya tuh jelek semua gitu kan. Tapi memang kenyataannya demikian adanya kan. At the end adalah buat diri gue sendiri sama pekerjaan gue sama apa yang gue lakukan aktivitas hari itu adalah akan efek bro. Lu bayangin tiap hari ya lu dijojorin sama sesuatu yang jelek terus. Gue pernah ketemu satu wartawan. Menurut gue dia cukup senior. Lu tau kata wartawan itu apa? Apa tuh? Buat wartawan, bad news is a good news. Lu coba deh, siapa yang wartawan lu boleh komen deh. Sorry, bad news is a good thing. Buat mereka. Kenapa? Karena itu sumbernya. Itu yang dicari sama kita kan. Betul. Bad news, oh ada apa nih? Oh ada kebakaran di Tamboran nih. Wah ada kenapa ya? Lu gak tahu di belakang itu seberapa orang yang menderita. Lu nolong gak? Kagak, lu full stop kok. Hak apa lu buat sebagai seseorang yang bisa mengadili yang lu mau adili dan lu cuman diem sebagai seseorang yang harusnya lu bisa bantu. Ayo. Nah, mulai saat itu cobalah gue pikir ya, udahlah daripada gue gila ya. Ketemunya berita-berita jelek-jelek terus gue telan-telan itu semua. Gue coba detox saja dari media-media yang walaupun memang itu kejadian bro. Lu karena kita gak bisa apa-apa juga kan. Tapi apakah itu berarti lu gak baca beritanya atau kayak lu cukup tahu aja tapi lu gak akan terlalu mau musingin berita itu? Kita mau berusaha untuk tidak musingin. Kita baca berita bukan karena kita pengen tahu. Gue cukup apa yang gue dengan normalnya gue aja lah. Enggak yang terlalu. Saat ini adalah kita scroll time ya kan. Enggak. Kita batasin lah. Ada beberapa mungkin dalam kehidupan kita nggak perlu tahu terlalu dalam. Karena memang sebaiknya kita nggak perlu tahu. Agar kita bisa wajar. Daripada kita tahu terlalu dalam, akhirnya antara wah tuh orang nggak boleh tuh tahu terlalu dalam tuh malah dicecer atau terlalu dalam juga buat apa lu tahu? Malah nyakitin diri lu, membuang energi lu, mending buat yang sesuatu yang baik. Oh misalnya, udahlah gue kan demen buat lagu nih, ya gue buat lagu lah, ya kan? Atau gue misalnya, gue demen bikin apa? Kalau gue agak sedikit geser dikit lagi ya. Berita yang masih rame banget dan menurut gue ini mungkin harusnya berpengaruh sama usaha lu juga ya. Apakah dengan berita mahalnya atau gue ganti deh, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar ini, sebenarnya kalau misalkan gue kasih opening sedikit kan sebenarnya bukan cuma kita doang yang punya masalah ekonomi, semua juga lagi kena masalah. Beberapa negara juga punya pelemahan mata uang. Masalahnya kita nggak cuma lemah ke dolar kan, kita lemah ke Singapura, kita lemah ke Australia dan sebagainya, apalagi dolar. Apakah itu lu cukup tahu aja ataukah kayak aduh ini pengaruh nih sama bisnis gue nih sekarang nih sama usaha gue harus inilah. Pengaruh banget. Gue kasih tahu pengaruh banget. Pengaruh banget dan pengaruh banget juga buat customer kita. Gue sama bos gue itu berbisnis berpikir selalu untuk pertama company oriented. Kita nggak bisa bilang itu ego, itu realistis. Betul. Kedua adalah customer oriented. Jadi customer kita yang biasa beli barang kita itu dengan harga sekian dan cukup enak, dan cukup bisa consumable. Affordable. Jadi ya nggak memberatkan mereka. Dengan adanya kenaikan dolar, melemahnya rupiah ini ya pasti ngeganggu. Iya, daya beli. Nggak bisa dipungkirin gue marah gitu, karena terlalu banyak guyonan di lingkaran-lingkaran berita mengenai pejabat kita yang gampang lah. Nanti bulan ini juga ini serok-serok aja, ya kan? Yang penting masih bisa ketawa tuh. Iya, dan bisa ketawa gitu kan. Kecewa ada gitu, tapi udah. Nah setelah itu berpikir kan bisa apa? Kita bisa apa? Kita bisa naikin fiskal, nggak juga. Kita bukan siapa-siapa ya. Kan? Kita pertama yang balik lagi tadi, ujung-ujungnya kita semua hanya bisa berkreativitas dan berusaha berproduktif untuk mempertahankan perekonomian keluarga, company. Udah sampai segitu.
realistisnya sih iya, gitu. realistisnya. Cuman kan dengan lu digempur dari sana sini, lu kan nggak mungkin bisa tetap kebal kan. Pasti lu akan bonyok juga pada akhirnya gitu. Kalau misalkan justru harusnya situasi yang kita ubah kan dari luarnya nih. Nah lu ngeliatnya harusnya nih ngebenahnya itu dengan cara apa sih biar nggak kayak gini gitu. Ya gue cuma bisa berharap adalah sebuah kebijakan-kebijakan yang nggak perlu atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan tapi terasa ini memberatkan, akhirnya membuat nilai tukar rupiah kita nggak benar. Misalnya? Ya MBG, ya kan kayak begitu kan. MBG bukan yang nggak bener lah. Ceritanya Niatnya bagus sih, MBG bagus itu ya. secara konsep bagus ya, kontrol kedua. Dan ketiga adalah kalau ada beberapa pandangan yang bilang ini mau dibawa kemana? MBG ini memang menggerogoti kok gitu, mau sampai kapan? Sepakat. Ya itu apa maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai kan? Ya Betul. kan? Iya. Ya udah gitu loh. Kalau memang udah ada tahu batasannya ya nggak usah dipaksain mau ngapain. Toh juga misalnya efeknya sampai mana? Oke, anggap sudah ketok palu. Ya kita tahu lah. Kalau dulu malah gue agak-agak bingung sih sama tata cara spending APBN kita ya. Kan kalau kata orang kan, oh budget pemerintah masih ada nih. Pokoknya ada. Anggaran pemerintah masih ada nih. Kalau anggaran lo belum habis 1 tahun, berarti lo nggak kerja. Nah, itu yang gue kritik juga tuh. Itu bukannya I'm sorry to say goblok. Betul. Iya kan? Gue ngeliatnya kayak gitu. Lo malah spending. Nggak usah anggarannya dulu masih ada lo belum kerja. Emang anggarannya aja tuh yang titik koma yang aneh-aneh, emang lo baca benar? Lo kontrol nggak? Lo lem berapa duit? Ini berapa duit? Apa tuh yang mereka sendiri mengakui bahwa ada kayak apa tuh? Survei apa studi kelayakan sekian, meeting sekian. Betul. Dan lu untuk ngabisin itu, kalau belum habis lu belum kerja. Betul, iya. Agree. Akan PA bro. Sepakat. Marah gak? Marah. Tapi ya gue di dalam posisi, gue bersyukur aja gue masih ngelihat keindahan Indonesia dengan kebudayaannya dan apa yang kita bisa lihat. Dan masih banyak yang bisa ditata kelola yang benar gitu. Politik panggung silakanlah, lo orang berpanggung lah. Gitu loh, gue cuma bisa berharap ya karma baik aja buat lo orang dah. Ada ganjaran lah ya, biar adil ya. Gitu aja. Capek mah capek bro. Tapi ya itu, tiap hari kita ketemu gitu. Iya. Habis kita bro. Kita punya energi mood of the day-nya habis. Mending kita berbuat sesuatu yang bisa personal branding diri kita sendiri supaya kita tuh positif energi dan bermanfaat lah ya. Bermanfaat buat yang lain. Itu ya yang sekarang gue ada di balik semua. Gue bukan yang sempurna, gue banyak kesalahan, banyak dosa juga. Cuman ya pas lagi waras gue akan berpikir seperti itu. Oke. Gue sepakat, tadi gue suka karena gue punya pemikiran yang sama. Atas dasar apa ketika suatu kementerian atau instansi apapun itu anggarannya tidak terserap itu dianggap tidak berhasil, jadi aku harus dipotong. Yang harusnya kita lihat kan efektivitas programnya yang udah berjalan tuh seperti apa. Kalau emang nggak jalan berarti itu yang harusnya dikelola, bukan anggarannya dipotong. Kalau misalkan buat diserap mah ya semua buat dibelikan pengadaan barang aja biar dia tersampaikan kan. Oke, mungkin udah terlalu dalam nih. Gue ke bagian ending nih ya. Kira-kira kalau misalkan pemerintahan kan masih ada sisa kurang lebih 3 tahunan lah ya. 3 tahun setengah mungkin. Kalau misalkan belum ada pembaharuan atau pembenahan dan kondisinya justru semakin parah dari yang hari ini kita sekarang ini, kira-kira lo masih bisa sustain nggak? Sustain dulu deh. Kalau sustain sih semua orang sekarang dalam keadaan untuk survival mode ya. Gue percaya dari atas sampai bawah itu semua survival mode. Yes. Itu yang gue percaya. Gue nggak bicara kasta di sini ya. Kita semua punya gaya hidup masing-masing ya. Semua pada lower gaya hidup, lifestyle-nya di lowerin dulu. Tapi ya yang gue berdoa adalah kesadaran kita tuh mesti bagaimana nih. Jangan gembar-gembor doang, ya kan. Yeah. Jangan juga media itu menyampaikan sesuatu tuh yang over sehingga cuma naikin rating. Di satu sisi juga
jangan mau juga untuk dikontrol. Transparansi itu di mana sekarang, ya kan? Udah tahu mesti efisiensi, cuma ngomong doang. Semua evaluasi diri lah gitu. Ya kita lihatlah ke depannya gimana. Cuman bisa berharap dan berdoa sekarang. Itu doang yang bisa kita lakukan ya. Sekarang kita mau komplain kemana bro? Terlalu komplain juga entar dibilangnya overkritik. Tapi lu sempet ngemikiran gak ini bakalan kejadian seperti yang tahun 98 itu? Menurut lu ya? Karena lu kan udah pernah ngerasain masa itu. Amit-amit. Jangan pernah kita membayangkan ke depannya itu ada sesuatu yang negatif. Mending kita ya oke, besok apa nih yang kita cari nih, apa yang masih bisa kita jual, apa yang masih bisa kita perbuat gitu, sesuatu yang baik gitu. Apa yang hal-hal politik yang nggak penting kita buang-buangin aja. Berarti lu nggak percaya worst scenario gitu? Bukan nggak percaya. Gue berusaha untuk berpositif thinking aja deh. Karena terlalu banyak energi negatif yang kita accept bro. Kalau apalagi kita percaya sesuatu negatif juga itu. Malah jadi kenyataan gitu ya. Malah jadi ya kita berharap aja semuanya itu baik. Udah ada beberapa, kalau memang balik lagi ya, kita kan kita berdua kan beragama ya. Iya. Sesuatu itu kalau memang diizinkan terjadi, iya betul. Ya udah. Itu memang ada jalan di balik semua itu gitu. Kayak gitu, itu aja dulu deh. Oke, Las, lu ada kayak sesuatu yang pengen lu sampaikan untuk anak-anaknya? Bukan anak-anak juga sih, mungkin kayak gua yang masih sebenarnya mau dibilang usia 20-an juga udah sisa 3 tahun lagi buat ke kepala 3 nih. Kalau misalkan lu mau ngomong ke gua yang akan menempuh usia tersebut, lu ada pesan apa sih? Tetap berproduktivitas. Cari waktu itu sempit. Kita nggak tahu kapan kita juga akan berhenti. Dan yang kedua adalah kalau pelajaran dulu mimpilah setinggi langit. Nggak usah jauh-jauh bro. Depan mata aja. Melangkah dengan wajar. Nggak usah terlalu cepat. Kadang-kadang slow itu juga beautiful. Yang penting melangkahnya. Yang penting kita melangkah. Good. Gue gak tahu gue makan apa. Kan juga lupa lagi ya. Oke, Bro Roni, thank you for this interview. Oke, guys, sebelumnya gue pengen terima kasih juga untuk selama 4 episode ini kita selalu pakai di mana? Kita pakai tempatnya Dev Computer. Nanti udah ada sponsornya juga di bawah sini. Kalian bisa kontak kalau mau cari-cari informasi seputar audio, elektronik dan sebagainya. Oke, di episode keempat ini kita ucapkan terima kasih udah sejauh ini juga. Dan kalau kalian mau ada bahasan-bahasan tertentu untuk selanjutnya kita mau ngebahas apa nih atau mengundang siapa nih, boleh kalian infokan di kolom komentar ya. Oke. Thank you Bro Roni. Thank you, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.